Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Bagi kawan-kawan sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang pakan rahasia agar indukan entok rajin bertelur, dan per ekornya bisa bertelur sampai dengan 15 sampai dengan 20 butir per indukannya. Oke, simak video ini tanpa di-skip agar teman-teman sekalian bisa paham apa yang akan saya sampaikan di video ini. Nah, sesuai dengan video kita kali ini, itu tentang agar indukan itu rajin bertelur, yang mana produktivitas telur entoknya bisa meningkat dengan adanya pakan yang akan kita bahas kali ini. Nah, untuk meningkatkan nafsu makan entok juga, kita harus memberi pakan yang mana pakan tersebut disukai oleh indukan entoknya. Jadi pakan yang sangat disukai entok biasanya itu yang tinggi akan protein, yang berbau amis teman-teman sekalian. Nah, yang berbau amis biasanya ada di protein hewani seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya. Saya menggunakan limbah ikannya. Limbah ikan ini ada di ikan lele seperti insang ikan lele, usus-usus ikannya. Ada pula jika kawan-kawan sekalian rumahnya dekat persawahan, ada keong mas. Keong mas itu bisa kita kumpulkan, itu berbau amis juga, beraroma amis, dan juga proteinnya sangat tinggi. Nah, keong mas juga gratis juga kawan-kawan sekalian, tidak mengeluarkan biaya, hanya mengeluarkan tenaga saja untuk mengumpulkannya. Nah, protein hewani ada di mana lagi? Protein hewani ada di bekicot kawan-kawan sekalian, bekicot, kecot lah kalau bisa dibilang. Nah, itu sangat tinggi proteinnya, jauh dibandingkan dengan keong mas yang ada di persawahan, karena memang lebih besar dia bekicot ini teman-teman, dan postur badannya juga lebih besar, dagingnya juga lebih tebal. Jadi jika kita olah pakan ini itu sangat baik, mau itu pertumbuhan entok, anakan entok, sampai dengan produktivitas telur entoknya semakin meningkat sesuai dengan yang sudah saya jalankan. Malah kecot ini lebih bagus dibandingkan dengan limbah ikan kawan-kawan sekalian, limbah ikan lele, insang ikan lele, kecot. Tapi memang ya kita harus mengeluarkan tenaga lebih untuk mencari kecot ini, karena kecot ini suka di rerumputan yang lembab, dan juga populasinya sekarang itu sudah semakin sedikit. Nah, selain itu protein yang sangat tinggi juga dapat ditemukan di kerang, kerang air sungai, kerang air tawar lah. Banyak sekali biasanya ada di persungaian, di danau, itu banyak sekali. Itu populasinya masih cukup baik lah kalau untuk di daerah Medan ini, atau apalagi di daerah tempat saya itu kijing itu masih banyak. Cuman waktunya saja kawan-kawan sekalian yang terkadang terkendala di situ untuk mencarinya, karena kan memang harus benar-benar kita masuk ke sungai dan ke danau, itu waktunya masih belum sempat saja kawan-kawan sekalian. Jadi banyak sekali protein hewani yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan produktivitas telur entok. Nah, di sini kita tidak keluar biaya, hanya keluar tenaga saja untuk mencarinya. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, untuk meningkatkan produktivitas telur entok ialah dengan pakan pabrikan. Ada pakan pabrikannya. Nah, pakan pabrikannya ialah biasanya di tempat saya itu pakan bebek petelur. Nah, pakan bebek petelur ini diciptakan oleh pabrikan itu khusus untuk bebek, kawan-kawan sekalian. Nah, bebek ini digunakan pakan ini agar memang bisa meningkatkan produktivitas telur bebek tersebut, karena kan peternak bebek petelur itu tujuannya beternak bebek itu untuk menghasilkan telurnya. Jadi setiap hari para peternak bebek itu mengandalkan hasil telur untuk dijual setiap harinya. Jadi pakan bebek bertelur itu sangat saya rekomendasikan, dan juga perbandingan tidak boleh terlalu banyak teman-teman sekalian, karena kan kita bukan untuk dikonsumsi telur entoknya, untuk kita rami, untuk kita hasilkan anakan entok agar cepat sekali berkembang di kandang teman-teman sekalian. Jadi
perbandingan itu menurut saya kan 1 kilogram itu pakan bebek petelurnya bisa kita gunakan 1 gelas, contohnya 4 gelas campurannya dengan insang ikan lele, dedak padi, itu 4 gelas. Nah 1 gelasnya itu pakan bebek petelur teman-teman, tidak boleh terlalu banyak. Nah kalau terlalu banyak bisa indukan entok kita itu bertelur lancar, tapi telurnya itu tidak keras, telur muda yang keluar, masih lembek kawan-kawan sekalian. Jadi saya sarankan jika ada jagung bulat itu teman-teman sekalian, pada saat siang hari itu kita lemparkan saja di area kandang, tidak perlu dicampurkan dengan pakan kita, dilempar saja di area kandang, 5 genggam ataupun 10 genggam per harinya, tergantung populasi kandangnya. Nah tujuan kita pemberian jagung bulat tadi agar cangkang telur entok kita itu keras teman-teman sekalian, jadi keras dia, tidak kekurangan zat kapurnya lah istilahnya. Nah cangkang telur itu juga bisa mendukung kefertilan telur. Nah jadi banyak sekali ya teman-teman sekalian pakan yang bisa meningkatkan produktivitas telur entok. Nah kalau di kandang saya itu paling sedikit memang ya kawan-kawan sekalian, itu paling sedikit sekali bertelurnya itu 12 butir, ada yang 15 butir sampai dengan 12 butir. Nah kalau terlalu banyak sampai dengan 12 butir biasanya dikurangi teman-teman sekalian, dikurangi 2, hanya 18 butir yang dirami ataupun 15 butir yang dirami, selebihnya dijual untuk poding ataupun dijual ke penetasan yang mau menerima telur entok fertil untuk ditetaskan di mesin tetas. Jadi begitulah teman-teman sekalian dalam peternak entok ini. Kita harus pintar-pintar berinovasi untuk menciptakan pakan-pakan alternatif sehingga biaya kos pakan kita bisa turun, bisa rendah, agar keuntungannya bisa kita tuai dengan maksimal. Jadi memang saya terus-menerus mengembangkan beberapa pakan alternatif agar sahabat peternak entok seluruh Indonesia bisa tahu pakan apa saja yang baik untuk kita berikan khususnya dalam beternak entok. Nah awal mula dulu saya kan hanya menge-share ataupun membagikan ilmu tentang pakan alternatif berupa insang ikan lele dahulu pertama-tama sekali saya membangun channel. Nah sekarang kan sudah ada alternatifnya seperti keong mas, kijing, dan juga bekicot teman-teman sekalian. Nah ada juga yang terbaru saya menggunakan azola, ada juga teman-teman sekalian, tapi mungkin nanti saya akan mereview beberapa pakan-pakan alternatif langsung saya pada saat pencarian pakan tersebut, jadi kawan-kawan sekalian bisa lebih paham. Nah dan juga tidak kalah penting untuk sahabat peternak entok itu pada saat ingin menyatukan antara indukan dan basor, lebih baik indukannya tadi dikarantina 1 minggu dahulu sebelum kita campurkan dengan basor, sehingga tujuannya agar indukan tersebut bisa membentuk tubuh dulu ataupun menggemukkan badannya dulu untuk persiapan bertelur. Jadi kita berikanlah pakan-pakan yang mana pakan tersebut penuh akan nutrisi, dan basornya juga kita harus karantina, basornya juga kita harus siapkan 1 minggu itu kita berikan poding lah, kita berikan kicot 1 ekor, bekecot itu 1 ekor untuk diberikan pakan, seminggu 3 kali dia diberikan poding kawan-kawan sekalian. Nah indukannya juga kita berikan pakan bebek petelur untuk campurannya sedikit saja, tidak perlu terlalu banyak. Nah setelah 1 minggu lalu kita campurkan. Nah menurut yang sudah saya jalankan di karantina ini, birahi kawin basornya juga sangat baik, indukannya juga pada saat mau dikawin itu langsung menerima gitu istilahnya teman-teman sekalian. Jadi sangat memudahkan untuk proses produksi telur kita, telur entok kita ini bisa semakin meningkat. Jadi kita gunakan sajalah dulu pakan alternatif yang sudah saya jelaskan di video ini agar sahabat-sahabat peternak entok itu bisa menuai hasil yang lebih maksimal. Ikuti dulu kawan-kawan sekalian, pelan-pelan dahulu, yang mana pertama kali telur entok kawan-kawan sekalian itu biasanya bertelur 10 ekor, 10 butir sampai dengan mengetetaskan 10 ekor anakan entok. Nah nanti kita coba dulu cara ini sesuai yang sudah saya arahkan, langkah demi langkah kawan-kawan sekalian itu ikuti, nanti pasti hasilnya itu bisa lama kelamaan lebih bagus. Intinya indukan kita itu masih muda dan tidak terlalu tua. Nah biasakan indukannya itu kalau mau beli
di kandang-kandang yang ada di daerah teman-teman sekalian itu sudah 1 kali menetaskan telur ataupun maksimal itu 2 kali, sehingga indukannya tadi bisa masih jangkanya itu masih panjang saat kita akan pelihara nanti. Jadi memang sangat simpel ya dalam peternak entok ini. Saya rasa paham ya kawan-kawan sekalian penjelasan saya kali ini. Sekian dulu dari channel Entok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.